Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradila Suci Isi Damayanti dari kelas AK2 Konsentrasi Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah dari metodologi penelitian akuntansi tentang perbedaan desain penelitian kuantitatif dan kualitatif. Langsung saja saya akan masuk di materinya. Pengertian metode kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif sering dipasangkan dengan nama metode yang tradisional dan metode baru, metode positivistik dan metode positivistik. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Sedangkan metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting. Disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Untuk memahami metode penelitian ini, metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara lebih mendalam, maka harus diketahui perbedaannya. Perbedaan antara metode kualitatif dengan kuantitatif meliputi 3 hal, yaitu perbedaan tentang aksioma, proses penelitian, dan karakteristik penelitian itu tersendiri. Hal ini ditunjukkan pada gambar 1.4. Perbedaan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Yang pertama, perbedaannya aksioma dasar tentang realitas. Kedua, perbedaan dalam proses penelitian. Dan ketiga, perbedaan dalam karakteristik penelitian. Perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif juga dapat dilihat dari proses penelitian. Proses penelitian kuantitatif bertolak dari studi pendahuluan dari objek yang diteliti untuk mendapatkan yang betul-betul masalah. Masalah tidak dapat diperoleh dari belakang meja. Oleh karena itu, harus digali melalui studi pendahuluan melalui fakta-fakta empiris. Maka peneliti harus menguasai teori melalui membaca berbagai referensi supaya masalah dapat dijawab dengan baik dan masalah tersebut dirumuskan secara spesifik dan pada dasarnya dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Kedua, proses penelitian kualitatif juga dapat diibaratkan seperti orang asing yang mau melihat pertunjukan wayang kulit atau kesenian atau peristiwa lain. Ia belum tahu apa, mengapa, bagaimana wayang kulit itu. Ia akan tahu setelah melihat, mengamati, dan menganalisis dengan serius. Berdasarkan ilustri tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa walaupun peneliti kualitatif belum memiliki masalah atau keinginan yang jelas, tetapi dapat langsung memasuki objek atau lapangan. Karakteristik metode kuantitatif dan metode kualitatif. Yang pertama, metode kuantitatif. Desain. A. Spesifik, jelas, rinci. B. Ditentukan secara mantap sejak awal. C. Menjadi pegangan langkah demi langkah. Metode kualitatif. Desain. A. Umum, fleksibel. C. Berkembang dan muncul dalam penelitian dan tujuan. A. Menunjukkan hubungan antar variabel. B. Menguji teori. C. Mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Sedangkan metode kualitatif memiliki satu tujuan, menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. B. Menemukan teori. C.
C. Menggambarkan realitas yang kompleks. D. Memperoleh pemahaman. Yang ketiga, metode kuantitatif, teknik pengumpulan data. A. Kuesioner. B. Observasi. Di metode kualitatif, teknik pengumpulan datanya A. Observasi peserta. B. Wawancara mendalam. C. Dokumentasi. D. Triangulasi. 4. Instrumen penelitian. A. Tes, angket, wawancara, terstruktur. B. Instrumen yang telah terdasar. Sedangkan yang di metode kualitatif 4. Instrumen penelitian. A. Peneliti sebagai instrumen. B. Buku, catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lain-lain. Yang kelima, bagian metode kuantitatif data. A. Kuantitatif, hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Sedangkan di kualitatif data, A. Deskriptif, kualitatif. B. Dokumen pribadi, catatan, lapangan, ucapan, dan tindakan responden, dokumen, dan lain-lain. Yang keenam, bagian metode kuantitatif sampel. A. Besar. B. Representatif. C. Sedapat, mungkin random. D. Ditentukan sejak awal. Sedangkan di metode kualitatif, sampel atau sumber data A. Kecil. B. Tidak representatif. C. Tujuan, bola salju. D. Berkembang selama proses penelitian. Ketujuh, di bagian metode kuantitatif, analisis. A. Setelah selesai pengumpulan data. B. Deduktif. C. Menggunakan statistik untuk menguji. Dan metode kualitatif, analisis. A. Terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. B. Induktif. C. Mencari pola model, tema, teori. Nomor 8, bagian metode kuantitatif, hubungan dengan responden. A. Dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak, supaya objektif. B. Kedudukan peneliti lebih tinggi dan responden. Dan C. Jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Di kualitatif, nomor 8, hubungan dengan responden. A. Empati, akrab, supaya memperoleh pemahaman yang mendalam. B. Kedudukan sama bahkan sebagai guru, konsultan. Dan C. Jangka lama sampai datanya jenuh, dapat ditemukan hipotesis atau teori. Nomor 9, di bagian metode kuantitatif, usulan desain. A. Luas dan rinci. B. Literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti. C. Prosedur spesifik dan rinci langkah-langkahnya. D. Masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas. Nomor 9, di bagian metode kualitatif, usulan desain. A. Singkat, umum, bersifat sementara. B. Literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama. C. Prosedur bersifat umum, seperti akan merencanakan tur atau piknik. Dan pada dasarnya, desain dalam penelitian kuantitatif meliputi penentuan pemilihan subjek, dari mana informasi atau data akan diperoleh, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, prosedur yang ditempuh untuk pengumpulan data, serta perlakuan yang akan diselenggarakan atau khusus untuk peneliti eksperimental. Desain penelitian kuantitatif juga mementingkan adanya variabel sebagai objek penelitian, dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasional variabel masing-masing dan pemahaman dari luar. Penelitian ini juga lebih memberikan makna dalam hubungannya dengan penafsiran angka statistik, bukan makna secara kebahasan dan kulturalnya.
Berdasarkan desainnya, penelitian kuantitatif dapat diklasifikasi menjadi 3. Yang pertama, desain deskriptif. Kedua, desain eksperimental. Ketiga, desain ex post facto. Masing-masing desain ini tersebut cocok untuk jenis pertanyaan penelitian atau masalah tertentu, tetapi tidak untuk yang lain. Penelitian kualitatif sama seperti kajian kuantitatif yang membutuhkan rencana untuk memilih situs dan partisipan untuk menghimpun data. Rencana penelitian kualitatif tidak seperti menghimpun data. Rencana penelitian kualitatif tidak seperti penelitian kuantitatif, mengacu pada desain darurat atau emergence design atau desain percobaan. Dalam desain tersebut, setiap pembahasan keputusan penelitian tergantung pada informasi sebelumnya. Desain penelitian kualitatif pada umumnya tidak mengemukakan hipotesis yang harus dites, tetapi lebih sering berupaya pertanyaan penelitian yang lebih mengarahkan pada ketercapaian pengumpulan data secara langsung. Berbeda dengan desain penelitian kuantitatif yang memerlukan adanya hipotesis dan pengujiannya, yang kemudian akan menentukan tahapan-tahapan berikutnya, seperti penentuan teknik analisis dan formula statistik yang akan digunakan. Baik, sekian dari saya presentasinya.